Dulu, hukuman mati itu bukan cuma mati, tapi harus menyiksa. Ini adalah 5 cara yang paling brutal dan kejam yang pernah dipakai oleh orang zaman dulu untuk membunuh. Yang pertama datang dari Yunani, yaitu brazen bull, atau bisa juga dibilang banteng besi panas. Bayangkan ada patung banteng besar, dibuat dari logam tebal seperti besi atau tembaga. Orang yang dihukum dimasukkan ke dalam perut banteng itu. Pintunya ditutup, lalu api besar dinyalakan di bawah banteng tersebut. Logam itu akan menjadi sangat-sangat panas. Korbannya akan mati terpanggang di dalam. Lebih kejamnya lagi, teriakan korban di dalam akan terdengar seperti suara banteng mengaum di luar. Sebuah cara mati yang benar-benar mengerikan, lambat, dan menyiksa. Baiklah, ini adalah kematian yang benar-benar brutal dan menyakitkan. Asal kalian tahu, mati terpanggang hidup-hidup secara luas dianggap sebagai salah satu cara kematian yang paling menyakitkan dan mengerikan. Dibakar hidup-hidup itu dinilai sebagai tingkat nyeri tertinggi yang mungkin dialami manusia dan berada pada skala 10 dari 1 sampai 10 dalam skala peringkat nyeri numerik. Pindah ke Persia, cara ini namanya escapism. Ini adalah cara mati yang sangat menjijikan. Orang yang dihukum diikat kuat di antara 2 perahu kayu, seperti diapit. Cuma kepala, tangan, dan kaki yang kelihatan. Mereka dipaksa minum susu dan madu, sampai sakit perut dan diare. Madu juga dioleskan ke badan si korban. Korban dibiarkan mengapung di air tenang. Mereka mati perlahan karena diare, haus, dan infeksi. Tapi yang paling parah, sarangga, lalat, dan belatung akan datang karena madu dan kotoran, dan memakan korban hidup-hidup. Kematian ini sangat pelan dan penuh penderitaan. Jadi, kenapa biasa kematian ini dibilang sangat menjijikan? Karena si korban akan dipaksa minum madu dan susu, terus dilanjut dengan dioleskan madu di sekitar tubuhnya. Itu akan membuat si korban diare dan buang air besar di tempat, yang membuat serangga terpikat pada baunya. Sering juga belatung akan keluar dari tubuh si korban. Berikutnya dari Eropa. Alat ini fungsinya benar-benar untuk menghancurkan tulang. The breaking wheel, atau aku suka sebutnya roda pematah tulang. Alatnya adalah roda kayu besar. Korban diikat di atasnya. Algojo akan menggunakan palu godam atau besi besar untuk memukul dan menghancurkan semua tulang besar di lengan dan kaki korban satu persatu. Setelah tulangnya hancur semua, tubuhnya diikat di roda dan roda itu didirikan tinggi-tinggi. Korban tidak langsung mati. Mereka dibiarkan di sana dalam keadaan tulang hancur, menderita berjam-jam sampai akhirnya mati karena shock atau dehidrasi. Ini asli menyakitkan banget pasti. Karena bayangin aja, ada sebagian korbannya yang meninggal karena mati shock. Mati shock terjadi saat tubuh nggak kuat menahan rasa sakit yang luar biasa. Darah berhenti mengalir, organ perlahan lumpuh, hingga akhirnya tubuh menyerah dan korban pun meninggal. Metode berikutnya adalah bentuk eksekusi paling menakutkan, terutama digunakan oleh Vlad the Impaler. Impilir, digunakan oleh Vlad Impaler. Itu mungkin kedengaran aneh, tapi ya sudahlah. Nama hukumannya adalah implement, atau hukuman tusuk sula. Korban ditusuk pada tiang kayu tebal yang tumpul, biasanya melalui anus. Tiang yang tumpul akan memastikan tusukan berjalan perlahan dan tidak merusak organ vital secara cepat. Tiang didirikan tegak. Berat tubuh korban menarik mereka ke bawah, menyebabkan tiang menembus tubuhnya secara bertahap. Ini menjamin kematian yang lambat, menyakitkan,
dan berlarut-larut. Para korban bisa bertahan dalam penderitaan di tiang selama berjam-jam, hingga lebih dari sehari. Ayolah, kematian ini rasanya pasti perih banget. Bayangin aja kalian tertusuk perlahan-lahan dari lubang anus sampai terjadi pendarahan dan mati. Dan ini salah satu kematian yang cukup lama karena bisa lebih dari sehari. Rasain rasa sakit yang konsisten. Metode terakhir dicadangkan untuk pengkhianatan di Inggris adalah hukum 3 tahap yang kompleks: hanged, drown, dan quarter. Tahap pertama, hanged. Korban digantung sementara, tetapi diturunkan sebelum mati. Tahap kedua, drown. Saat masih hidup atau hampir mati, isi perut mereka dikeluarkan dan dibakar di depan batang mereka. Tahap ketiga, quarter. Tubuh mereka yang sudah dimutilasi dipotong jadi 4 bagian. Potong-potongan tubuh itu kemudian dipamerkan di seluruh kota sebagai peringatan. Hukuman ini dirancang untuk memastikan rasa sakit, penghinaan, dan penghancuran total. Buat metode terakhir ini jujur sakit banget. Semua hukuman di sini sakit banget, gak ada yang normal. Ini udah kayak semacam fetish kali. Tapi menurut aku mungkin ini paling mending deh. Ya itu hanya pendapat aku. Gimana pendapat kalian? Tulis di komentar ya. Akhirnya selesai juga. Jadi gimana? Udah merasa jijik belum? Kalau enggak gila sih. Soalnya aku sendiri aja gambar dan baca skripnya merasa nggak nyaman banget. BTW terima kasih buat kalian yang sudah nonton sejauh ini. Soalnya aku masih baru dalam hal YouTube ini, jadi wajarin kalau ada kekurangan. Ya udah, tetap semangat semuanya. Ciao.